Halo dokter, di praktik sehari-hari pasti dokter sering banget kan dapat pasien yang datang dengan keluhan pusing, dari vertigo ringan sampai stroke. Keluhan pusing itu ibarat teka-teki. Nah, tugas kita itu untuk cari tahu mana yang sekedar vertigo perifer atau sebenarnya ancaman serius. Yuk kita bahas pendekatan praktisnya biar evaluasi kita lebih to the point. Jangan langsung panik kalau pasien bilang mereka pusing. Walaupun keluhan pusing itu etiologinya bervariasi, dari yang ringan sampai yang mengancam nyawa. Paling seringnya tuh etiologinya gangguan vestibular perifer, yang merupakan gangguan ringan. Evaluasi keluhan pusing ini dimulai dari anamnesis yang terstruktur, pakai metode TITRAT, yaitu timing, trigger, dan targeted action. Karena gejala pusing biasanya subjektif, definisi terkait karakteristiknya seperti onset, pemicu, dan durasi lebih penting daripada deskripsi gejala secara subjektif. Pertama, timing. Tanyakan ke pasien kapan keluhan pusing muncul, serta durasinya. Kalau durasinya hitungan menit sampai jam, biasanya pusing disebabkan oleh Benign Paroxysmal Positional Vertigo atau BPPV, sindrom Meniere, reaksi vasovagal, gangguan cemas, motion sickness, atau migrain. Sementara kalau pusingnya menetap dan durasinya mencapai beberapa hari sampai beberapa minggu, umumnya disebabkan oleh neuritis vestibular, migrain, stroke, atau gangguan cemas. Sedangkan keluhan kronis yang berbulan-bulan bisa mengarah ke vestibulopati bilateral atau ataksia cerebellar. Jangan lupa tanya juga apakah pusingnya muncul episodik atau terus-terusan. Kedua, triggers. Apa pemicunya? Gerakan kepala tiba-tiba? Bisa jadi BPPV, perubahan posisi dari tidur ke berdiri, hipotensi ortostatik, atau muncul tiba-tiba tanpa pemicu. Mungkin neuritis vestibular atau masalah cerebrovaskular. Oh iya, jangan lupa tanya obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Faktanya, 23% kasus pusing pada dewasa itu terkait efek samping obat. Apalagi kalau pasien minum lebih dari 5 jenis obat. Nah, setelah anamnesis, saatnya kita masuk ke pemeriksaan fisik. Di sini, fokus kita adalah membedakan apakah keluhan berasal dari sistem perifer atau sentral. Caranya, pakai tes Head Impulse Nystagmus Test of Skew, atau disingkat jadi HINTS. Pertama, Head Impulse. Posisi pemeriksa berhadapan dengan pasien. Kemudian minta pasien untuk fiksasi pandangan mata pada satu titik di depan. Misalnya, ke hidung pemeriksa. Gerakan kepala pasien ke kiri dan ke kanan, kemudian kembali ke kiri dengan cepat. Lalu perhatikan apakah mata tetap pada titik fiksasi. Kalau etiologi pusing atau vertigonya itu lesi perifer, pasien bakal kehilangan fiksasi ketika kepala bergerak ke sisi lesi. Jadi matanya bakal bergerak menjauhi titik fiksasi, dan terjadi pergerakan cepat dari kedua mata. Tapi kalau mata tetap fokus, waspadai kemungkinan lesi sentral. Kedua, nystagmus. Minta pasien untuk melihat lurus ke depan, lalu ke kiri dan ke kanan tanpa menggerakkan kepala. Perhatikan apakah muncul nystagmus. Kalau pasien mengalami vertigo perifer, nystagmus yang muncul biasanya horizontal dan arahnya tetap. Misalnya selalu ke kanan, baik saat pasien melihat ke kanan maupun ke kiri. Gerakan ini terjadi karena mata perlahan bergerak ke sisi lesi, lalu diikuti gerakan cepat menjauhi sisi lesi. Sebaliknya, kalau pasien mengalami vertigo sentral, nystagmusnya biasanya vertikal, rotasi atau berubah arah tergantung posisi mata. Temuan ini mencurigakan adanya lesi sentral seperti stroke batang otak atau infark cerebellum. Ketiga, test of skew. Caranya tutup salah satu mata pasien selama beberapa detik, lalu buka kembali dengan cepat, pindah ke mata berikutnya. Perhatikan apakah ada pergerakan mata vertikal. Tes ini mengevaluasi kemungkinan gangguan sentral. Kalau setelah penutup dilepas terjadi deviasi vertikal pada mata, berarti hasilnya abnormal, dan menunjukkan keterlibatan batang otak yang mengarah ke vertigo sentral. Jadi jelas ya, dengan HINTS test, kita bisa lebih cepat membedakan vertigo perifer dari vertigo sentral. Ini tabel hasil pemeriksaannya untuk membedakan antara kedua vertigo tersebut. Sebelum kita lanjut bahas pemeriksaan lainnya, dokter udah tahu belum soal e-course Almedica? Di website Almedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Almedica. Udah gitu sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Almedica sekarang. Sekarang kita masuk ke tes berikutnya, yang penting dalam evaluasi pusing, yaitu Dix-Hallpike Maneuver. Tes ini digunakan untuk menilai BPPV, yang sering menjadi penyebab vertigo posisi. Posisikan pasien duduk di tempat tidur dengan kepala diputar 45 derajat ke salah satu sisi. Lalu, bantu pasien berbaring dengan cepat, sambil tetap mempertahankan rotasi kepala, sehingga kepala sedikit menggantung di ujung tempat tidur. Amati adanya nystagmus atau keluhan vertigo. Kalau tes positif, pasien akan mengalami nystagmus horizontal atau rotasi dalam beberapa detik, yang mengarah ke BPPV. Kalau nggak ada gejala atau nystagmus, ulangi di sisi satunya untuk memastikan. Nah, kalau tes berikutnya ini, tes Romberg, menilai keseimbangan dan keterlibatan sistem vestibular.
Caranya, minta pasien berdiri dengan kaki rapat, lengan terlipat di dada, dan mata terbuka. Lalu, minta pasien menutup mata selama 30 detik. Perhatikan apakah pasien mulai goyah atau jatuh. Bisa juga dilakukan tes Romberg yang dipertajam di mana posisi berdiri pasien adalah heel to toe. Minta pasien untuk menutup mata kembali selama 30 detik, perhatikan lagi pasien goyah atau tidak. Kalau pasien goyah atau jatuh saat tes Romberg ini bisa mengindikasikan gangguan sistem vestibular atau proprioseptif. Sementara, tes Romberg yang dipertajam dilakukan untuk mendeteksi defisit vestibular kronis. Kalau keseimbangan tetap baik, kemungkinan besar sistem vestibular masih berfungsi dengan baik. Selain tes-tes spesifik seperti Hines, Dix-Hallpike, dan Romberg, pemeriksaan dasar juga penting untuk membantu menyingkirkan kemungkinan penyebab lain dari pusing. Jangan lupa cek tekanan darah dalam posisi berbaring dan berdiri, karena hipotensi ortostatik seringkali menyebabkan pusing postural. Otoskopi juga bisa dilakukan untuk menilai meatus auditorius dan membran timpani. Pemeriksaan ini terutama dilakukan jika ada dugaan penyebab perifer, seperti perforasi membran timpani, otitis media, atau kolesteatom. Tes timpanometri dan audiometri nada murni bisa membantu mendeteksi gangguan pendengaran yang terkait dengan Meniere, labirinitis, atau neuroma akustik. Terakhir, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan neurologis menyeluruh, termasuk nervus cranialis, refleks, serta fungsi motorik dan sensorik untuk menyingkirkan penyebab non-otologis dari ketidakseimbangan. Jadi, evaluasi pusing nggak hanya bergantung pada satu tes saja. Dengan kombinasi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan tes tambahan, kita bisa lebih akurat menentukan penyebabnya dan memberikan tata laksana yang sesuai. Ingat ya dok, tidak semua pasien pusing butuh CT atau MRI. Pencitraan hanya diindikasikan kalau ada tanda bahaya, seperti defisit neurologis vokal, gangguan pendengaran unilateral, atau hasil tes hint yang mengarah ke sentral. Contohnya, pasien dengan nystagmus vertikal atau tes Q positif wajib dirujuk untuk MRI. Tapi untuk kasus BPPV atau neuritis vestibular, anamnesis dan pemeriksaan fisik yang teliti sudah cukup. Hemat biaya pasien dan hemat waktu kita juga. Sip, itu dia dok pembahasan lengkap tentang evaluasi pusing, mulai dari anamnesis dengan metode-metode titrat, pemeriksaan fisik dengan Hines test, hingga manuver diagnosis seperti Dix-Hallpike dan Romberg. Jangan lupa juga untuk selalu periksa tanda vital, telinga, pendengaran, dan neurologis supaya bisa menyingkirkan kemungkinan lain di luar sistem vestibular. Yuk, like video ini dan share ke teman-teman dokter biar makin banyak yang up to date. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Jadi dokter Anda dalam genggaman, salam Alomedica.